Halo semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ngomong-ngomong soal lebaran, siapa nih yang barusan dapat THR? Tapi entah kemana, uangnya cepat banget menghilang dalam hitungan hari. Idul Fitri memang jadi momen spesial. THR cair, suasana bahagia, tapi juga jadi saat di mana banyak orang tanpa sadar menghamburkan uang tanpa rencana. Hasilnya, baru beberapa hari setelah lebaran, dompet langsung kosong. Kalau kamu nggak mau kejadian ini berulang setiap tahun, maka di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola THR. Biar nggak cuma habis buat belanja, tapi bisa bikin keuangan kita lebih sehat. Kesalahan umum dalam mengelola THR. Pertama-tama, kita akan bahas dulu beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat kita menerima THR. Yang pertama, langsung dihabiskan tanpa rencana. Baru terima uang, langsung belanja ini itu tanpa mikir panjang. Padahal kalau nggak dikontrol, uangnya bisa cepat habis. Yang kedua, fokus hanya buat konsumsi, bukan investasi. THR seringkali dihabiskan untuk baju baru, gadget, atau makanan mahal. Tapi jarang banget yang berpikir buat menyisihkan sebagian uang untuk masa depan. Yang ketiga, lupa membayar utang atau menabung. Beberapa orang punya utang, tapi malah pakai THR untuk keperluan yang kurang penting. Dan yang keempat yaitu, tidak memprioritaskan sedekah. Padahal dalam Islam, berbagi rezeki itu membuka pintu keberkahan. Cara mengelola THR dengan bijak. Sekarang gimana cara kita mengelola THR agar THR itu nggak habis secara sia-sia? Aku bakal kasih beberapa metode yang bisa kalian terapkan. Yang pertama yaitu gunakan metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan dan kewajiban, misalnya bayar utang, sedekah, atau keperluan lebaran yang memang perlu. 30% untuk keinginan, seperti beli baju baru atau self-reward. Dan yang 20% untuk tabungan dan investasi, misalnya untuk dana darurat atau investasi seperti saham dan kripto. Yang kedua yaitu buat daftar prioritas untuk pengeluaran kita. Sebelum kita belanja, pastikan kalian sudah menulis hal-hal apa saja yang memang penting untuk dibeli. Jangan asal tergoda dengan diskon lebaran. Belilah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga yaitu pikirkan masa depan. Jangan kalian habiskan THR hanya untuk hal-hal yang sesaat. Kalian juga harus memikirkan investasi untuk masa depan, seperti beli emas, investasi di Bitcoin, atau investasi di diri kalian sendiri, seperti membeli ilmu, membeli barang-barang yang membuatmu lebih produktif, dan juga untuk bersedekah. Membangun kebiasaan finansial setelah Idul Fitri. Oke, setelah kita tahu bagaimana caranya mengelola THR dengan bijak, sekarang bagaimana caranya agar kebiasaan baik ini bisa bertahan setelah Idul Fitri. Yang pertama yaitu biasakan menabung dan investasi dari penghasilan bulanan. Kamu nggak harus nunggu THR untuk mulai investasi. Kamu bisa sisihkan sedikit demi sedikit dari gaji atau uang saku tiap bulan. Lalu jangan terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Setelah lebaran, coba evaluasi pengeluaran. Apakah ada yang sebenarnya nggak perlu? Mulailah belajar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Lalu tingkatkan literasi finansial. Banyak orang belum paham tentang keuangan. Mulai sekarang, coba baca buku atau ikuti konten edukasi keuangan supaya kamu bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Jadi guys, THR itu bukan cuma untuk senang-senang sesaat, tapi bisa menjadi peluang untuk masa depan yang lebih stabil jika kita mengelolanya dengan bijak. Jangan sampai setiap tahun kita malah jatuh ke lubang yang sama. Habis lebaran malah pusing karena keuangan berantakan. Kalau kamu memiliki cara unik untuk mengelola THR, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekali lagi, aku minta maaf kalau ada salah kata. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya.